dibilang lumayan cukup lancar, walaupun ya pasti ada kekurangan, itu udah pasti. Itu wajar karena memberikan imunisasi pada semua orang begitu banyak itu mungkin pengalaman yang pertama kali untuk Indonesia, apalagi untuk diberikan pada orang dewasa. Pada umumnya kita mengimunisasi anak-anak, bayi-bayi gitu ya, sekarang harus mengimunisasi orang dewasa dengan problematika yang berbeda. Orang dewasa ini macam-macam ternyata ininya, masalah-masalahnya bukan hanya dari komorbid tetapi juga masalah-masalah sosial dan sebagainya. Lansia apalagi tidak ada yang mengantar, keluarganya cuek-cuek aja. Jadi banyak sekali hal-hal yang mungkin berbeda dengan pada imunisasi anak-anak. Tapi kalau kita lihat sekarang pemerintah itu kan berusaha bukan hanya pada tempat yang tetap gitu loh, bukan hanya puskesmas atau rumah sakit atau klinik, tapi dia juga membuka tempat-tempat lain yang kita yang datang seperti kemarin DPK misalnya, ke pasar itu adalah petugasnya yang hadir ke sana, atau mungkin juga ada drive-thru dan sebagainya. Itu inovasi-inovasi yang sebetulnya mulai bagus ya, saya kira untuk masyarakat kita dibuka lebar. Jadi kita membagi prioritas jadi menjadi 4 tahap. Tahap 1, 2, 3, 4. 1 nakes, kedua adalah public service, ketiga itu yang lain, baru keempat ini termasuk lansia di sana. Dulu tuh kita mikir begini, di luar negeri lansia ini yang pertama, kita tahu itu dari awal. Tetapi lansia di luar negeri, di negara yang maju itu beda dengan mereka itu betul-betul diayomi oleh pemerintah luar biasa. Jadi mereka juga banyak yang ada di panti-panti, yang itu ada social welfare-nya, kesehatannya terpantau baik, kemudian semuanya tertata begitu. Sedangkan di Indonesia kan enggak, tersebar di mana-mana, kita nggak tahu di mana saja di lansia. Lansia ini sampai sekarang masih sedikit yang sudah divaksinasi, kurang dari 5%. Padahal lansia ini cukup banyak ya, 21 juta ya. Kalau lansia itu yang seger ya, yang tidak ada komorbid, nggak punya diabetes, nggak punya hipertensi, nggak punya kolesterol, nggak punya sakit jantung dan sebagainya, itu mungkin kita tidak masalah. Tetapi dengan komorbid makin tua tentunya makin banyak, kita tahu ini ya. Dan kalau misalnya mereka kelihatannya bugar, kita suntik besoknya stroke, yang disalahkan pasti suntikannya deh. Nah ini juga kita harus hati-hati. Maka kita juga berdiskusi dengan perhimpunan geriatri bagaimana men-screening lansia ini, mana yang layak bisa kita berikan, karena kita hanya memang vaksin-vaksin tidak menimbulkan tensinya naik atau menimbulkan stroke, tidak, tetapi secara tidak langsung ternyata dia memang kena komplikasi dari penyakitnya dia sendiri. Nah ini yang kita juga harus berhati-hati. Tetapi setelah kita pelajari kembali, kita konsultasi dengan Perhimpunan Penyakit Dalam, kita beberapa kali dengan Ikatan Dokter Indonesia, IDI, akhirnya kita mengambil kesimpulan kelihatannya kita bisa, tetapi dengan rambu-rambu list screening yang lebih ketat. Itu yang kemudian kita majukan lagi kepada Kementerian Kesehatan, mengingat kematiannya agak tinggi. Akhirnya kita berdiskusi itu beberapa kali panjang lebar dengan Perhimpunan Penyakit Dalam. Dan penyakit dalam itu perhimpunannya juga bermacam-macam. Ada yang khusus untuk hipertensi, untuk ginjal, untuk jantung, untuk orang tua. Jadi memang agak ruwet waktu itu. Mereka memberikan listnya panjang sekali, sehingga ini kalau listnya segini panjangnya, kasihan nanti ini petugasnya gimana, nggak kelar-kelar, nanti masa bisa sampai 3 halaman misalnya begitu pertanyaannya itu. Untuk screening itu yang berat. Kalau kita ditanyakan apakah Bapak memberikan tekanan darah tinggi, ya sudah berobat belum, itu ditanya begitu detail sekali gitu.
diabetes, oh berapa kadarnya, kan itu nggak semuanya tahu bahwa dia kadarnya tingginya berapa. Jadi itu memang bagus, cuman kemudian ya kita tawar-menawar lah, karena ini untuk massal. Dan sekarang ya alhamdulillah sih untuk lansia cukup lancar. Memang kita ikut menyusun di dalam roadmap bagaimana tahapan, siapa prioritas, kemudian vaksin yang akan dipakai itu apa, jenisnya, dosisnya berapa, bagaimana penyimpanan dan sebagainya, itu adalah kita ikut membantu dan juga memberikan asupan kepada Badan POM untuk masalah ini. Sebetulnya tujuan utama itu menurunkan kematian, karena kematian kita tinggi sekali. Jadi nomor satu, yang satu penyakit yang masih menjadi masalah itu kalau masih mempunyai kematian tinggi. Jadi itu yang nomor satu, kita ingin menurunkan kematian, dan tentunya kalau kematian ini berhubungan dengan kesakitan, transmisi. Nah ini dari situ baru kita menjurus pada herd immunity. Jadi kalau kita lihat nanti dalam follow up, kita nomor satu lihat yang mati masih banyak enggak sih gitu loh. Oh yang mati sudah menurun, itu satu capaian, satu bukan kemudian immunity belum tercapai. Herd immunity akan panjang, akan lama begitu loh. Tidak bisa dalam waktu 1-2 bulan, tapi kalau kematian bisa. Ini yang mungkin perlu dihayati dulu.